ngobrolin lawan. Brola ngobrolin lawan. Selamat menyaksikan kembali Brola ngobrolin lawan episode kelima ya buat Brolas dan juga Broladis. Balik lagi barengan saya Kun Kurniawan. Saya Faris Budiman. Dan seperti biasa sebelum pertandingan Persib di pekan berikutnya kita akan bahas dulu strategi yang akan dimainkan oleh calon lawan Persib di pertandingan berikutnya. Ya, jadi buat kamu Brolas dan juga Broladis ini kita mau ngucapin terima kasih banyak dulu. Kemarin di episode yang keempat udah ada beberapa yang berani untuk menuliskan analisa-analisa online-nya di kolom komen. Ya, dan kelihatan juga kemarin di kolom komen antusiasme dari Brolas dan Broladis untuk merchandise terbaru kami. Sudah ada beberapa, kita akan godok dulu kira-kira akan ngeluarin apa. Rencananya untuk merchandise pertama, orang aya saran sih sebenarnya ke manajemen. Nyieun sayap-sayapan, kenapa jika nu peri-peri gitu. Tah orang nyeun kitu. Biar Persib bisa mengepakkan sayap lebih tinggi. Oh, kadinya boleh. Kita jadi peri-peri itu, peri-peri cintaku ya. Sok, komen dulu ya sekarang kira-kira merchandise pertama yang cocok untuk dikeluarin di Brola ini mau apa? Mau jersey, deck jersey, t-shirt, kaos kaki, kupluk, sarung, naon lah pokoknya namanya. Itu asli rek. Asli rek. Nyamun aya peminatna tiba-tiba ternyata manggas. Okay. Ieu mah kumaha we aya mah cuan coy THR coy. Aing THR ieu di mana-mana ieu. Gitu ya. Terakhir kemarin lawan Madura United. Dan hasilnya 5-0. 4 sehat 5-0. William Barros kembali mencetak gol lawan. Akhirnya William Barros kembali mengenang masa terakhir mencetak gol lawan Persib dulu 30 November 2025 di kandang Madura. Kemarin terulang di GBLA. Mencetak gol ketiga. Ya benar kan? Gol ketilu, benar. Gol ketiga setelah puasa ngagolkeun rada lila etanya. Sabaraha lila eta nya pokona mah 30 November 2025 lah kemarin berhasil mencetak gol kembali dan beberapa analisa dari Coach Faris di Brola episode kemarin juga berjalan. Bola di lolinya, terus duet center back yang rada euple, ada Montero dan juga Mendonca. Tiga. Ini akan pakai 3 back. Oh benar. Ya, jadi rada agak bisa di itu bahasanya euple. Rada euple. Bisa maksudnya tidak terlalu ketat dan juga bisa ditembus oleh penyerangan dari Persib Bandung. Dan berikutnya Persib Bandung akan melawan Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo. Betul. Hari Senin tanggal 2 Maret 2026. Iya, pertandingan pertama away di bulan Ramadan. Ya, kan disebut kalau di bulan Ramadan ini Persib Bandung cukup ketat jadwalnya. Betul. Seberapa kali main menurut salah tuh? Pertama kemarin kita lawan yang menang di Bandung lawan Tangerang. Terus lawan Madura. Away ke Persebaya. Kembali main home lawan Persik Kediri. Nanti laga tunda yang waktu itu lawan Borneo di Samarinda. 15 Maret kalau nggak salah ya, 15 Maret 2026 Persib menjalani laga tunda. Sekaligus itu juga jadi laga terakhir yang akan dimainkan di bulan puasanya. Ramadan, ya betul. Ya, mudah-mudahan penuh berkah pokoknya mah di bulan suci ini kan segala amal ibadah akan dilipat gandakan. Amin. Ya, jadi Persib gue mudah-mudahan nyokotan 3 poin. Boh di kandang udah tau di tandang. Oke. Orang lagi ngedoa mudah-mudahan petik 3 poin dengan doa. Asli petik 3 poin dengan doa. Best. Eta bener kita tikung di sepertiga malam terakhir pokoknya namanya kekuatan doa. Ti bobotoh kabeh. Lawan Persebaya Surabaya ini bukan lawan yang cukup maksudnya nyata juga Madura lah agak sulit untuk ditembus. Karena Persebaya Surabaya ini secara posisi klasemen juga ada di peringkat kelima dengan 38 poin, lumayan halus lah signifikan permainannya. Ditambah kalau dilihat dari 2 laga terakhir Persebaya Surabaya kumaha Riz? Lawan terakhirnya di home lawan PSM Makassar menang 1-0. Menang 1-0. Golnya diciptakan oleh si pemain yang tidak pernah tua. Siapa tuh? Gali Freitas. Gali Freitas.
Dari Galifretas. Galifretas. Terus di 2 pertandingan terakhirnya lawan Persijap Jepara. Persijap jajapkeun teh ningannya 3-1 elehnya. Bubuk 3-1 eta mah. Di kandang Persijap. Kandang Persija dan Rian atau Rahmat Irianto mendapatkan kartu merah di sana. Oh, benernya aya Rahmat Irianto bener eleh 3-1 setelah kartu beureumnya. Ya, dan 1 kali kalah dan 1 kali kemenangan ya lumayan rada hariwang lah sebenarnya. Ya kalau ditarik lagi, biasanya kita bahas 2 match sebelum. Nah kalau ditarik lagi, Persebaya pun kalah dari Bayangkara Presisi Lampung FC. Oh. Di Bung Tomo itu kalah. Di GBT. Di GBT. Jadi di 3 pertandingan terakhir, Bayangkara kalah, lawan Persijap kalah, baru lawan PSM kemarin menang dengan skor tipis 1-0 untuk Persebaya ini. Berarti lawan PSM kemarin adalah kemenangan perdana Bernardo Tavares? Enggak. Ontenya saacana pernah oge nya? Pernah. Oh, berarti aing nu salah eta. Emang Persebaya ini setelah diganti Bernardo, mungkin secara pemilihan pemain, secara set permainan masih harus adaptasi kembali. Soalnya emang setelah dipegang oleh Bernardo Tavares, turbulensinya masih aya lah. Oh iya betul. Setelah rentetan hasil negatif di pelatih sebelumnya, akhirnya Bernardo Tavares datang. Ya, Bernardo Tavares disuguhkan dengan pemain yang sudah ada. Ya, walaupun kan? ada masuk keluar di putaran kedua. Oh benar. Walaupun tidak signifikan ya. Keagehannya si Bernardo Tavares transfer window-nya. Ya, dapat beberapa pemain. Yang Bernardo. Tadi orang sebutan non? Oh Bernardo masalah. Bernardo. Pak Bernard, Pak. Bernardo Tavares. Pak Bernard, Pak. Cana itu. Untung. Bernardo Tavares. Yang mana satu profil pelatih yang cukup disegani oge-nya di Indonesia-nya. Ya, di tim yang secara keuangan tidak baik pun hasilnya cukup lumayan baik. Iya benar. Terakhir teh saya ngelatih PSM-nya. Cabut gara-gara gaji telat. Ada perjanjian yang mungkin yang one prestasi mungkin ya. Oh iya dengan benar. pihak manajemen. Ijazah SMA ditahan cenah ku PSM. Jika ditahan di pabrik. Terus salah satu pemain yang didatangkan oleh Bernardo Tavares di putaran kedua adalah Jefferson. Back kirinya dari Persebaya. Menarik. Pemain yang setelah kedatangannya tidak pernah tergantikan dan bermain selama full 90 menit di setiap pertandingannya ketika datang. Anjir, Jefferson Farfan itu lain? Lain. Pemain dari Serie B Brasil. Oh, best. Gitu. Nah, kalau dilihat dari 2 pertemuan terakhir Persebaya dan juga Persib Bandung cukup imbang. Ya, 1 kali menang dan 1 kali kalah untuk kita. Nah, itu dia. Kalau misalkan kamu ingat Bro Lads, di musim ini putaran pertama Persib Bandung berhasil menang 1-0 lewat gol William Barros. William Barros diciptakan dari transisi cepat, dimulai dari Luciano Goicoechea ke Berginho, lalu diselesaikan dengan baik oleh William Masingol Barros. Sprint etanya, Berginho sprint langsung di cutback. Cut naon sih? Cutback. Oh, cutback. Cut off mah pecatnya. Langsung di cutback ke tengah, langsung William Barros. Dan kalau nggak salah itu juga jadi laga debut dari Tom Haye. Yang mana lapang becek benar. Pertandingan sempat ditunda kurang lebih 20-25 menit sebelum dilanjutkan kembali. Ya, eta lapangan becek teh eta yang jadi banyak di karena jadi berita Tom Haye debut di lapang sawah menang 1-0. Dan di musim lalu kalau ingat juga Bro Lads, bubuk kita ya. Di bulan Ramadan kita ketika kita kalah 4-1 di bulan Ramadan di season lalu Super League 4-1 etanya Seva kipernya Seva Kevin Ray dulu terus digantikan oleh Seva karena memasukkan pemain asing untuk mengisi jumlah pemain asing yang mengisi di outfield player. Jadi Kevin Ray Mendoza harus ditarik dan digantikan oleh kiper muda Seva yang mana itu juga keputusan dari Bojan untuk mengejar ketertinggalannya waktu itu ya. Betul. Nah, jadi kalau dilihat 2 pertemuan terakhir Persebaya lawan Persib Bandung cukup imbang lah ya, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Dan mudah-mudahan di putaran kedua, pertemuan kedua di musim ini juga Persib Bandung meskipun harus main di Gelora Bung Tomo, ya rada kumanya. Persib pun misalkan main di GBT teh sok
tiba-tiba HD tapi tiba-tiba melempem jauh coy. Juga eta we nu lawan nu 4-1 eta kan. Kemarin menjadi kekalahan kedua di musim itu. Jadi pas LHT orang lawan Dewa, Ojong lawan Persebaya. Oh, tapi juaranya? Tapi orang juara. Oh, benar. Yang mudah-mudahan untuk tahun ini di bulan Ramadan hasilnya berbeda di Gelora Bung Tomo. Asli, kita harapkan kembali tuah Ramadan dan tuah Bung Tomo. Mudah-mudahan berpihak kepada Persib Bandung ya. Dan kalau dari pemain sendiri Persebaya Surabaya yang harus atau langsung ke line up? Boleh sambil bahas line up. Boleh sambil bahas line up. Kita lihat juga player to watch yang harus diperhatikan, jadi perhatian lebih buat Persib Bandung. Yang pertama adalah siapa, Riz? Pemain terbaik Super League musim 2024-2025. Francisco Rivera. Yang akan mengisi pos nomor 10 atau gelandang serang dari Persebaya Surabaya. Oh nya saya itu nomor 10-nya. Betul. Lamun si Bruno tuh di nomor biasanya bermain di pos nomor 11 atau di winger sebelah kiri. Oh. Soalnya si Persebaya nya kita bahas sedikit selalu menusuk ke dalam. Jadi pemain kaki kanan disimpan di kiri, pemain kaki kiri disimpan di kanan. Okay. Jadi di kanannya Galih Freitas dengan kaki kiri, di kirinya ada Bruno Moreira yang kaki terkuatnya adalah kaki kanan. Agak bahaya oge sih berarti. Di depan berarti anu di nomor 8 saha biasana Persebaya Surabaya. Alvan Suaib. Karena ada sedikit problem lah untuk pemain nomor 9 dari Persebaya United. Persebaya Surabaya. Nah, ya mungkin bukan pilihan dari Bernardo Tavares. Oh. Lalu padahal untuk secara gol lumayan lah, masih cetak 5 gol sampai ke pekan 21. Terus tapi entah kenapa di 2 pertandingan sebelumnya tidak bermain, tapi kita juga masih update apakah cedera atau seperti apa gitu ya. Alvan Suaib. Betul. Pemain mana eta? Pemain Surabaya. Oh iya benar, Alvan Suaib, umurnya 21 tahun kene. Sugan aing orang Arab kan karena Suaib. Alvan Suaib. Pemain lokal dari sekitaran Jawa Timur. Oh iya. Ai striker asingna aya teh sih, si Perovic lain. Iya. Mihailo Perovic. Eta terakhir ngagolkeun lawan Bayangkara ketika kalah 2-1 teh beliau nu ngagolkeun. Cedera tapi tapi kita belum tahu update-nya kayak gimana. Cuman terakhir ngegolin adalah pas lawan Bayangkara. Oke. Nah, buat di tengahnya biasanya saya Persebaya. Itu ada kemungkinan besar untuk yang mengisi U21-nya nanti di gelandang Tony Firmansyah. Betul. Oke. Itu didampingi oleh Rajkovic. Tak kadang orang tuh sok patukeun Rajkovic jeung Risto Mitrevski. Itu kan abi wae sih. Risto Mitrevski aja si Rajkovic teh sok patukeun Mangkun. Siga Mangzi jeung Mangkun rada mirip. Sudah memang keren. Jadi terbaik. Si Risto Mitrevski ada di center back-nya. Kalau si Rajkovic mah ada di pemain nomor 6 atau nomor 8-nya. Oke, dan untuk di si back-nya sendiri? Kalau kemarin lihat Persebaya di back kanannya sedikit masih bongkar pasang. Ada Koko Araya dan Catur Pamungkas. Koko Araya ada di sebelah kanan atau bergantian dengan Catur Pamungkas. Kalau di kirinya yang tadi pemain dari Serie B Brasil yaitu Jefferson. Itu 80 menit full main tim itu datang Gus. Oh nya? Di lawan PSIM salah. Nanti kita coba cek lagi. Terus digedor sih tanya. Main full 80 menit. Emang gue capek, saya tahu dan napasnya kayak pakai insang. Kuduna begitu kuat ya karena insang mah kudu salah. Si kipernya akan menjadi duel kiper lokal dari pertandingan nanti. Dari kita ada Teja Pakualam. Dan dari Persebayanya ada Hernando Ari Sutariadi yang mana mungkin keduanya ini akan memperebutkan satu slot di timnas John Hedman. Moal sih. Ya maksudnya kiper ka-4 ka-3 mah bisa meureun kan Paes. Audiero. Ka-3 kan bisa. Geus mending di Persib Teja mah lah. Bener, bisa geus we fokusnya. Hernando ka timnasnya Teja mah geus we di Persib. Fokus di Persib, yang penting kan juara nya kan. Tuh.
Center back Leo Lelis dan Risto Mitrevski. Benar, Risto Mitrevski. Leo Lelis mah kemungkinan bakal gampang ditembus karena saya kayak kieu jalan Leo Lelis. Tapi benerkeun heula setan, laleuleus mang eta mah kitu atuh. Ampun cok benerkeun. Dua kali aing. Sorry. Leo Lelis laleuleus gitu. Saya soalnya abi ternya mun misalkan batur keur ieu teh ulah diganggu. Oh tenang. Atau hayang ngaluwihan ulah. Ya itu kan jokes aing mah kudu disupport. Oke, mantap. Terus Leo Lelis ieu non responnya mantap gitu. Leo Lelis itu kan urut Persiraja. Benar. Persiraja Banda Aceh. Naik ke Liga 1 dan turun lagi ke Liga 2. Oh. Salah satu yang bertahan di Liga 1 atau di Super League musim ini yaitu Leo Lelis. Bener sih. Kalau orang sih lebih nungguin update dari Rahmat Irianto kayak gimana. Ya kan karena pertandingan terakhir dia dapat kartu merah adalah lawan Persijap Jepara. Ya. Kalau secara regulasi lawan PSM saja tidak main dan lawan Persib bisa dimainkan. Tapi apakah biasanya ada klausul? Enggak, hukuman tambahan. Oh, nya hukuman tambahan kumaha can aya update ieu nya. Ya, nanti mudah-mudahan kita diupdate di medsos atau di next live reaction mungkin ya. Ya, bisa pokoknya mah. Tapi sedikit sebelum kita bahas tentang 4 fase, kalau ngelihat Rahmat Irianto di eranya Bernardo Tavares, itu jadi pilihan utama tuh sih saya. Untuk saat ini ya bergantian sih, soalnya kan U21-nya rata-rata slotnya di gelandang Persebaya ini Mangkun. Oh. Jadi untuk Rahmat Irianto pun, untuk di sisi kanannya kan udah ada Catur Pamungkas, Koko Ari, terus di gelandangnya sudah ada pemain U21, si Rahmat Irianto bergantian. Oke, bergantian dan kita masih tunggu update-nya pokoknya untuk Rahmat Irianto kondisinya kayak gimana, bisa main atau enggak lawan Persib Bandung. Tapi kalau misalkan memang bisa bermain lawan Persib Bandung juga kita harapkannya si Eta biasa wae lah gitu. Karena kan ada hubungan emosional betul. kan. Rahmat Irianto bersama Persib Bandung kan juara kamari. Ya juara walaupun dalam kondisi Rahmat Irianto cedera. Jadi menginjakan kaki lagi, walaupun di GBT, tapi bertemu dengan Persib Bandung, mungkin suatu yang antusias mungkin ya untuk Rahmat Irianto sendiri. Dan emosional, dan mungkin juga akan ada sebuah hasrat untuk pembuktian Rahmat Irianto melawan bekas klub yang membawa dia juara. Gitu. Kita akan langsung masuk ke 4 fase sepak bola, ya. Dan kita pertama akan membahas tentang penyerangan dari Persebaya Surabaya. Dan kita bakal bahas beberapa setup atau cara penyerangan dari Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung dan juga lawan-lawan sebelumnya, Coach Faris. Kita mulai dulu dari setup yang pertama. Jadi Persebaya akan mulai setup jika di belakang dari Risto Mitrevski. Pemain ini dikenal sering melakukan penetrasi ke depan. Jadi kalau ingat pas kita bertemu Persik Kediri, ada si Kiko. Nah kurang lebih pemain center back yang bisa atau atribut dribblingnya cukup baik. Jadi biasanya kalau misalkan bola dipegang oleh Risto Mitrevski, mendapatkan bola dari center back yang lainnya, Risto Mitrevski kalau misalkan ada space, bisa dribbling langsung ke depan, Mangkons. Cerita di kirinya? Iya, dari kiri. Soalnya kakinya pun kaki kiri kan. Nah, tujuannya untuk si Risto Mitrevski untuk melakukan penetrasi agar menarik salah satu central midfield atau gelandang bertahan dari kita. Jika pemain kita tertarik, satu mendatangi Risto Mitrevski. Nah, di sini kan otomatis akan terjadi ruang di antara center back kita dengan central midfield kita atau dengan gelandang kita. Nah, iya disebut pocket area. Akan terjadi pocket area di antara central midfield dan kedua fullback kanan kita dan center back kita. Nah, di sini biasanya Risto Mitrevski opsi pertamanya akan dipassing ke Bruno Moreira yang menjadi tujuan utama dari passing Risto Mitrevski. Gitu. Risto Mitrevski akan melakukan passing ke Bruno Moreira. Nah, Bruno Moreira dia dengan atribut 1 lawan 1-nya akan langsung berhadapan dengan fullback kita. Ketika ada fullback kita yang turun,
Dan si Jefferson yang mulai naik. Opsinya banyak, ada bisa combination play dengan Jefferson. Rivera pun support di sini. Rivera yang bisa melakukan underlap. Dan si Jefferson bisa kasih ke Rivera. Ketika fullback kita sudah tertarik, Bruno Moreira datang. Bola dipasing lagi ke Bruno Moreira dan terjadi shooting ke gawang kita. Oke. Eta setup yang pertama sering dilakukan oleh dari Persebaya. Kombinasi permainan antara Bruno Moreira dan juga Rivera. Si Rivera dan disupport oleh Jefferson. Okay. Berarti ia kemungkinan akan bertumpu di sebelah kiri penyerangan Persebayanya. Betul. Kan kalau misalkan di Persib, sebelah kanan kita diisi oleh Kakang. Jadi cara bermain dengan kombinasi permainan seringnya di sisi kiri yang diisi oleh Aliano dan Sadil atau Aliano dengan Berginho. Nah kalau di Persebaya kurang lebih di kiri juga yang jalannya. Jadi ketika Jefferson, Bruno Moreira disupport oleh Rivera, nah di sini sering terjadi kombinasi permainan. Iya sih benar. Iya patut diwaspadai. Orang sih lebih benar-benar ke pergerakan si Bruno Moreira jeung si Rivera karena memang sebagai gelandang serang nomor 10 si Rivera ini kan cukup pinternya, kreatif. Iya, kreatif, mencari ruangnya bagus. Off the ball dan on the ball-nya juga cukup bagus. Benar, ditambah megang bola dan tidak megang bolanya bagus. Seta dribblingnya lumayan oke dan shootingnya juga lumayan tarik. Bagus. Ditambah Bruno Moreira yang kita tahu tusukan-tusukan dari sayap. Gempeur aing mau ningali. Ya. Komo pas ke zaman jeung si Marukawa. Marukan. Jeung Marukawa udonnya dengan eta. Jeung Marukawa ya. Marukawa Bruno Moreira kombinasi anu cukup bikin deg-deg ser. Dan ternyata kombinasi Bruno Moreira dan juga Rivera tidak kalah nyieun deg-deg serna oge ya. Ditambah oge ku eksploitasi dan eksplosivitas dari si Jefferson. Iya bahaya iya. Nah, kenapa Bruno Moreira dan Gali Freitas disimpan di sisi yang wrong foot? Tujuannya untuk seperti ini. Jadi set piece atau setup-nya dibuat agar Bruno Moreira masuk ke dalam atau Gali Freitas masuk ke dalam dan bisa melakukan shooting. Oke, dan ini pun sama akan dilakukan di sebelah kanan permainan dari Persebaya United. Persebaya Surabaya. Lamun ti kanan berarti ti saha mulaina? Gali Freitas. Gali Freitas. Kalau dari Gali Freitas, kemungkinan besarnya si Catur Pamungkas atau Koko Ari melakukan overlap. Tapi di sini teh melakukan dummy mangkus atau waduk bobohongan. Di sini Koko Ari melakukan dummy. Tujuannya agar pemain fullback kita tertarik. Center back datang. Lalu Gali Freitas bisa melakukan body fan, dribbling 1 lawan 1 dengan center back kita. Benar. Tapi ini dengan catatan kalau misalkan winger kita terlambat turun. Tapi kalau misalkan fullback kita sudah ikut turun, minimal Koko Ari atau Catur Pamungkas menarik winger atau fullback yang sudah tracking back ke bawah. Jadi 1 lawan 1-nya dengan fullback Persib, lalu Gali Freitas bisa 1 lawan 1, pasti tujuannya adalah menekuk ke dalam atau cut inside. Betul. Jadi akan sedikit jarang kalau misalkan melakukan overlap dari sisi kanan. Jadi Gali Freitas kemungkinan besar jarang melakukan overlap memberikan bola ke Catur Pamungkas atau ke Koko Ari. Jadi seringnya Gali Freitas melakukan dribbling 1 lawan 1, body venting, 1v1 bahasa nama, keren nama. 1v1. Ya, 1 lawan 1 dengan fullback kita masuk ke dalam, strikernya melebar. Nah, syutingnya tehnya manggusnya tidak ke far post, jadi teu melengkung bener-bener ke sisi terjauh, tadi flashing geuning. Tapi si Mbappe teh geuning mangkus ngajarnya bola di near post di tiang hiji. Jadi syuting nanti misalkan udah cut inside dan ada ruang syuting, jarang gitu Gali Freitas teh bener-bener mebes ke ujung. Ke far post-nya juga gol-gol Arjen Robben lah nya. Jarang, tapi mengejar bola-bola si Mbappe atau Harry Kane. Jadi ditargetkan ke tiang ke-1. Benar iya. Salah satu pemain yang harus diwaspadai adalah Gali Freitas, yang mana disebut-sebut sebagai Paulo Dybalanya Papua Nugini. Timor Leste.
Asalnya kan Papua Nugini ditolak ke Timor Leste ternyata. Jeung saha itu maksudnya. Ayalah, karena itulah pokoknya. Ramos. Raul Lemos bener di Timor Leste. Nah, oke, kita setup tadi udah cukup kaya ya. Benar. Kenapa kita bahas penekanannya di attacking? Karena kita tahu Gali Freitas, terus Rivera dan Bruno Moreira atribut attackingnya cukup baik. Dan setup dari Bernardo Tavares pun agak agak masih belum bisa dieksploitasi dan diselesaikan dengan baik. Tapi setupnya banyak. Oke, tapi secara konvensinya belum bisa menjadikan gol. Oke, berarti dengan keadaan Persebaya Surabaya yang saat ini mungkin kalau dilihat di posisi striker atau di nomor 9 juga belum tahu akan menurunkan siapa karena memang si Mihailo Perovic yang mana dia adalah katingalinanya nomor 8 mah saya tahu unggul. Ya. Saya tanah cedera, nyacan apa update-na kumaha. Jadi ti Bernardo Tavares benar-benar ngandalkeun nya si 3 pemain ieu nya untuk di depan. Untuk Alphonso Ai pun bukan mengecilkan dirinya tapi dirasa masih belum cukup lah untuk mengimbangi dari Gali Freitas, Rivera dan Bruno Moreira. Benar, masih butuh banyak jam terbang dan pengalaman lah ya untuk bisa nembus. Makanya ada setup yang lain juga nih dari si Gali Freitas dan Bruno Moreira. Aya deui itu setup berikutnya. Setupnya banyak, kaya dengan setup, tapi konvensinya emang belum maksimal. Jadi end product untuk scoringnya masih belum baik lah dari Persebaya. Oke. Nah, setup berikutnya. Berikutnya ya setelah tadi di kiri pindah ke kanan. Akhirnya di mana ya bolanya ya? Ini akan melakukan kombinasi antara winger kanan dan winger kiri yang memiliki wrong foot atau kaki yang di sisi yang salah gitu. Jadi Gali Freitas dan kaki kiri disimpan di kanan dan Bruno Moreira kaki kanan yang kuat disimpan di kiri. Mereka akan membuat kurang lebih seperti ini. Gali Freitas masuk ke dalam. Rivera di sini akan menjadi dummy, Mangkus. Jadi banyak dummy dan banyak fan dari pemain-pemain yang tidak memegang bola dari Persebaya. Dummy. Rivera akan datang. Kan yang tadi sudah dibahas ya, Persebaya ini jarang melakukan overlap atau menyimpan bola di antara center back dan kiper. Yeah. Rivera akan membuka ruang, yang kemungkinan besar akan mendistract fullback dan center back kita. Lalu di sini Gali Freitas bisa langsung passing. Dan Bruno Moreira bisa langsung syuting ke gawang. Oh iya benar, Bruno Moreira di wide. Nah, atau sebaliknya, ketika misalkan Bruno Moreira pegang bola, sudah cut inside ke dalam, Rivera sudah datang, tapi di sini Rivera hanya untuk memblocking center back kita. Bruno Moreira passing ke Gali Freitas, mungkin first touch 1 kali, atau tanpa first touch, bisa syuting langsung ke gawang Teja. Alah. Bener, ini benar-benar kombinasi dari Bruno dan juga Gali ya. Betul. Dan si Rivera di sini fungsinya yaitu tadi antara memang jadi pemecah ke konsentrasi lawan dengan dami-daminya atau si Eta bisa jadi ngemantul ke nunggul tadi sebutannya teh? Iya, sebagai pemantul bola. Pemantul bola hungkul. Atau nih ada setup lagi. Aya deui wae ya. Di sini Rivera terlibat. Ketika Rivera sudah datang untuk menjadikan posisi seolah-olah strikernya menjadi 2, Rivera hanya melakukan passing dan back pass. Jadi ketika Bruno Moreira atau Gali Freitas passing ke Rivera, bola akan di back pass lagi, lalu Rivera akan shooting. Oke. Jadi bisa langsung kombinasi dengan Rivera atau bola antara winger dan wingernya saling bersirkulasi dan bisa melakukan shooting di antara Bruno Moreira dan Gali Freitas. Gali Freitas ya. Kalau dilihat dari setup ketiga tadi emang peran si Rivera di dianya lebih menonjol lah. Betul. Nah, orang juga jadi sedikit agak ngerti kenapa akhirnya Gali Freitas di sebelah kanan ini kecil kemungkinan atau bakal jarang untuk overlap atau underlap. Umpan kasih nyantah eta si Haya Catur atau Koko Ali. Karena memang Catur dan Koko Ali ini kalau kita lihat untuk kemampuan menyerang dan juga crossingnya tidak terlalu baik kalau menurut orang. Jadi si Catur dan si Koko ini dia lebih kuat untuk di sesi pertahanan saja. Ya, memang mungkin secara overlapping, secara support ke depan cukup baik, tapi
tidak semaksimal Jefferson yang si ada Jefferson, di sisi kiri penyerangan dari Persebaya. Kalau si Jefferson mah leuwihnya maksudnya leuwih mungkin leuwih possible untuk nusuk Lebih atau possible. crossing gitu, Betul, leuwih ngeunaheun ya. Matakna saya tadi dipainkeun 80 menit Nah, ge. Kalau Koko Ari atau Catur Pamungkas kemungkinan besar naik ke depan tuh hanya untuk membuat Galih Freitas lebih leluasa dan antara fullback dan winger yang tracking back lebih renggang. Benar. Jadi ada momen ketika misalkan si Catur Pamungkas sudah lari, Galih Freitas pura-pura tiarek passing, tapi diventingkeun ka jero. Gitu. Bahaya ya. Digibegeun teh ka jero. Jangan terkecoh pokoknya mah ya, jangan terkecoh. Gitu ya. Ada fase berikutnya? Ada setup berikutnya untuk penyerangan dari Persebaya? Untuk yang dilihat di 2 pertandingan, kemungkinan besar akan dilakukan yang seperti ini. Ya, dari ada 3. Ada 3 setup dari Persebaya Surabaya yang memungkinkan dan sudah dilakukan di 2 pertandingan terakhir. Itu tadi ya, dari kombinasi serangan sebelah kiri, kombinasi serangan sebelah kanan, atau mix combination antar winger kanan dan sisi kiri. Benar. Nah, cara antisipasinya gimana sih kalau misalkan untuk si Persib Bandung? Kumata? Cara antisipasinya kan kita tahu Galih Freitas secara weak foot-nya mungkin levelnya di bawah. Jadi kaki kanannya ya tidak terlalu bagus lah. Kalau dibandingkan dengan Berginho yang kuat di kaki kiri, kaki kanannya saya bisa bilang Berginho akan lebih baik. Tapi untuk Galih Freitas sendiri, kalau udah di kaki kanan, bolanya bisa di crossing atau bisa di shooting dengan kaki kanan, pasti manehna luwih markir di kaki kiri. Oh nya. Nah, jadi jedanya didinya untuk di sini selalu mentrap kalau misalkan bola dipegang oleh Galih Freitas, selalu mentrap agar bola diarahkan ke sisi yang kemungkinan besar Galih Freitas menggunakan kaki kanannya. Oh. Ya, jadi area untuk masuk ke dalam cut inside harus benar-benar ditutup oleh fullback kita, oleh pemain gelandang kita, agar tidak bisa masuk ke dalam atau tidak bisa passing ke Galih Freitas atau ke striker. Sama juga dengan Bruno Moreira. Kemungkinan besarnya Bruno Moreira akan melakukan cut inside ya dan melakukan kombinasi permainan, nanti akan melakukan shooting. Sebisa mungkin arahkan Bruno Moreira ke sisi terluar atau ke kaki lemahnya. Ya, weak foot-nya saya tekan kiri. Kumaha cenah misalkan ke bisa passing kasih Jefferson dan bisa melakukan crossing. Untuk saat ini ketika Federico Barba dan Matikardi bermain, terus melawan striker lokal yang notabene-nya orang bukan mengecilkan juga ya, tapi yang biasa-biasa aja. Ketika ada crossing bola atas, seharusnya mereka berdua bisa mengantisipasi dengan baik. Atau bisa dipotong juga oleh TJ Paku Alam. Betulnya. Best, iya, benar-benar dikupas iya strategi menyerang dari Persebaya. Wah, ketar-ketir ya, bahaya ya. Pelatih-pelatih ketar-ketir ya. Wah, ada sosok Faris Budiman sekarang di Bandung. Kumaha ieu, Dax? Gitu. Jadi jangan sampai pemain-pemain lawan dari Persib Bandung ketar-ketir dan akhirnya nyawa dukun, bahaya. Tapi misalkan baik on the record. Naon cenah? Aya misalkan sosok pelatih nulis sensinya lebih luhur, lebih senior nggak DM. Tolong jangan lagi dibahas tim saya. Kumaha tah? Wani Waher Sabaraha. Nama it's all about money we. Nama sorry euy. So, nya ieu geus sabab udah 4 episode? 5. Udah 5 episode, beberapa analisa dari kami. Aing ge kudu benar dilibatkan. Dari kami ini sudah mulai rada membahayakan ya. Terbukti kamari ge 5-0. Bener. Dan eta teh kejadian sok dicek deh gara kejadian kabeh eta nu dianalisa ku kami berdua. Ingat ku kami nya. Tong nepi kasih Paris gede sorangan euy. Kami ku sih. Aman ya? Aman ya. Mun misalkan aya tim pelatih anu nge-DM, tolong hentikan program ini. Anda berdua sudah membocorkan strategi kami. Betul. Wani Sabaraha. It's all about money. Oke, abi bebeja lah. Coach Bojan. Ini saya di sok aya nama di maklunkeun we nama kumaha we carana. Oke, cukup lah ya. Gitu ya. Cukup banyak ya. Eta geus detail teh. Detail teh eta. Ya mungkin ya kita juga tidak menutup kemungkinan akan ada variasi lain. Tapi 4 setup penyerangan dari Persebaya ini selalu diulang-ulang di beberapa pertandingan terakhir. Sampai akhirnya ya mungkin ini bisa jadi salah satu masuk ke analisa dari tim kepelatihan Persib Bandung juga nya. Kita akan masuk ke fase yang kedua dalam sepak bola. Setelah tadi kita bahas penyerangan, sekarang kita bahas tentang bertahan.
Kita bakal bahas defending dari Persebaya Surabaya yang sudah dilakukan mereka di beberapa pertandingan terakhir dengan shape-na berarti sabara ieu mun sieu bertahan. Oke, kita sedikit lihat ya ketika melakukan di high line-nya di high. Si line pertahanannya di depan atau ketika Persib mulai build up di center back. Rivera yang di sini biasanya di posisi aslinya atau di set awalnya menjadi pemain nomor 10 atau gelandang serang. Di sini akan menciptakan shape 4-4-2. Oh, 4. Jadi Rivera akan mendampingi Alphonso Aib untuk melakukan pressure di atas ke para pemain lawan atau ke para pemain tim kita. Tuh. Jadi di sini ketika kita menguasai bola, Alphonso Aib yang datang, Rivera yang cover. Oke. Kalau misalkan bola dijalankan ke Federico Barba, Rivera yang datang, Alphonso Aib yang cover. Tuh. Oh, okay. Nah, di sini para pemain winger dari Persebaya sudah di atas. Nah, dari beberapa setup yang dibuat, terkadang kalau misalkan bola sudah disirkulasikan, ada miss ketika pemain yang melakukan cover datang mengkus. Jadi di sini ada space. Oke, tapi ditanggulanginya dengan misalkan center back sudah bisa passing ke center midfield atau ke gelandang kita, pemain dari center back-nya sudah ikut di depan juga. Gelandang bertahannya sudah datang, bahkan ketika bola belum menghadap ke gawang Persebaya, sudah datang. Kalau misalkan bisa dilewati, sudah bertemu juga dengan Risto Mitrevski atau Leo Lelis. Betul. Jadi berarti ya si garis pertahanannya cukup tingginya, benar-benar langsung dipres. Cukup tinggi dan bisa di-bypass dengan passing yang baik dari kedua center back tim lawan atau tim Persib Bandung, tim kita. Oke, high pressing selalu diterapkan oleh Bernardo Tavares, ditambah lagi ieu mainnya di kandang ya. Betul. Main di kandang pasti ngejar gol cepat, gol banyak. Akhirnya kemungkinan untuk high pressing bakal lebih ketat dan lebih sering dijalankan oleh Persebaya ya. Ya, atau bahkan setup-nya terjadi ketika bola bisa ke central midfield kita, langsung sudah di trap-nya sudah oleh 3 orang mengkuns. Oh, langsung. Karena kan kalau misalkan realistisnya di lapangan, ketika passing dari area 1/3 pertahanan kita, itu kan jaraknya cukup jauh ya, realita di lapangannya, realistisnya. Jadi ketika bola sudah datang, belum dikuasai sepenuhnya oleh pemain kita, sudah didatangi oleh 3 pemain atau 2 pemain. Gitu. Langsung diontrol gitu mah bahaya. Kalau misalkan bisa lepas dari striker atau Rivera yang melakukan cover dan pressure. Oke. Gitu. Ya, jadi emang benar kudu pinter ngolah bolanya ieu nya. Peran dari saya itu teh entah itu Barba nanti yang akan jadi playmaker di lini belakang atau di si gelandangna Persibnya tong sering jeung tong panik pada saat di press. Ya, betul. Oke. Sebisa mungkin kalau misalkan bola sudah, misalkan pemain Persib memilih untuk turun ke bawah agar sirkulasi bola bisa lebih cepat. Sebisa mungkin harus benar-benar cepat sirkulasi. Jadi di sini ada area kosong lagi. Oke. Atau misalkan ke sini sebisa mungkin cepat pindah. Emang sirkulasi bola dan first touch sentuhan pertamanya harus cepat. Benar. Tong loba teuing mawa bola. Oke. Jangan telat untuk passing oge karena misalkan telat passing loba teuing mawa bola sakalina beunang bahaya ieu transisinanya. Betul. Transisinya itu. Ada lagi pola yang lain? Oke, kita turun ke mid to low. Mid to low. Kan tadi high to mid. High to mid, ayeuna mid to low. Mid to low. Ini adalah setup yang kedua. Betul. Ya. Ketika tim kita sudah bisa masuk di area lebih dari setengah lapangan. Mid to low. Ya, jadi si Persebayanya melakukan mid to low atau mid block atau low block nantinya. Kalau misalkan setup kita 3 pemain di belakang, entah itu nanti center back yang turun siapa, kita nggak tahu apakah Putus atau Lucu atau Tom Hayu bahkan. Kita belum tahu, tapi Persib atau kita sering melakukan setup seperti ini. Masih sama kurang lebih, hanya pemain-pemain dari Persebaya lebih compact dan 2 pemain yang tadinya Rivera natural yang nomor 10
akan membuat 2 set seperti ini. Jadi Rivera ini kanan dan si Alvan Soebna jadi 2 filter awal untuk bola dari tim kita. Oke. Nah di sini sok kieunya sok mun abi analisa abi sok ngahaja marahin teh sok rada renggang mengkun. Meh naon eta teh? Meh bola terburu-buru tim lawan melakukan passing ke center midfield. Ya, karena dirasa kosong. Dirasa kosong, jadi tim lawan ini ada celah nih. Passing. Nah, di sini langsung diharajaran ya ku si Tony Firmansyah, ku si gelandang teh kalah habura Rajkovic. Terus ku si strikerna dihajar jadi 3 lawan 1. Oh iya benar. Nah, dibuat seolah-olah aya celah, aya ruang. Betul. Pada saat dipassing langsung dihajar dirinya ku gelandang-gelandangna ya. Soalnya misalkan ini bukan set yang dibuat untuk Rivera khususnya ya. Ternyata lebih cepat gitu, pergerakannya cepat untuk misalkan cover pressure gancang kan. Tapi untuk lihat di Persebaya si Ganu dihajar gitu. Kosongkan ruang di depan. Pemain yang megang bolanya bisa passing. Di sini baru di trapnya jadi di gelandang. Oh iya. Dapatlah bola. Nah, tapi faktor ini juga yang membuat para pemain dari Persebaya, khususnya Tony Firmansyah, sudah mendapatkan kartu kuning yang cukup banyak. Oh iya. Main lagi nges akumulasi oge. Akhirnya misalnya setelah akumulasi sudah mendapatkan lagi 1 kartu kuning. Si Tony Firmansyah ya jadi luar Rahmat Irianto yang mendapatkan kartu merah kembali. Oh iya, karena resiko untuk sekali ngambil bisa diterapkan di dia. Konsekuensinya ketika bola bisa disirkulasikan atau pemain yang memegang bola bisa lewat, mau nggak mau harus ada tactical foul untuk menghentikan pemain yang mendapatkan bola. Iya Gitu benarnya. sih. Jadi setelah tadi kalau misalkan dari mid to high mengandalkan pressing dari Rivera dan juga Soeb. Betul. Ketika mid to low atau low block atau mid block, justru yang diandalkan adalah 2 gelandang yang dipunyai oleh Persija ya, entah itu Tony Firmansyah. Persebaya. Tadi orang Persija. itu salah eta, Persebaya eta. Anjing loba teuing sangu ya. Ada Tony Firmansyah dan juga ada si nu ngaranna Rajkovic, Milos Rajkovic. Ya, dan mudah-mudahan juga ieu aya celah dan ada kecerobohan dari 2 gelandang ini yang sekali ngambil kartu. Betul. Ya, nah kalau selain penyerangan di tengah kieris, Persib untuk memanfaatkan sisi sayap kemungkinannya kumaha ya? Nah, kalau misalkan untuk bermain di flank atau di sisi permainan dari penyerangan kita, kalau misalkan bermain di sini, terkadang ada setup ketika misalkan bola disirkulasikan ke kiri atau ke kanan, Galih Freitasnya bukan orang yang pressure datang, tapi Galih Freitas melakukan cover. Yang pressure-nya oleh Rivera atau oleh si pemain nomor 9. Soeb. Betul. Jadi membuat, dan soalnya Abi yakin sih Persebaya dengan setup seperti ini, bagaimana caranya men-trap bola teh di gelandang, Mang Gus. Oh nya. Jadi sebisa mungkin si Rivera untuk nge-pressure, bola teh sebisa mungkin jangan bermain di area terluar. Jadi mau nggak mau para pemain teh memasukkan bola ke gelandang. Masuk bola ke tengah, dihajar gitu. Si Tony Firmansyah atau si Rajkovic. Gitu, Mang Gus. Tapi kalau misalkan emang Persib bisa melakukan kombinasi play di sisi kanan dan sisi kiri, misalkan nanti Aliano yang bermain lagi di bek kiri dan Sadil bisa bermain lagi, ya alangkah baiknya 1 lawan 1 itu harus dimenangkan dan bisa melakukan lagi crossing atau misalkan bisa lewat, bisa cutback kembali dan cetak gol. Benar. Gitu. Dan sisi yang bisa dieksploitasi dari Persebaya adalah ya sisi sebelah kanan ya. Betul. Entah itu nanti Koko Ari atau Catur Pamungkas ya. Dan ya mungkin juga bisa dieksploitasi di sebelah kiri, cuman agak sedikit sulit dengan kehadiran Jefferson di dinya. Ya kalau di head to head kan Kakang dengan Jefferson, mungkin kita ya mau nggak mau lebih meninggikan seorang Jefferson. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk di sebelah kanan pertahanan Persebaya, kalau Aliano dan Sadil berduel dengan Galih Freitas dan Koko Ari atau ke Catur Pamungkas, lebih possible di situ. Ya, lebih enaknya untuk eksploitasinya. Yes. Itu tadi setup dari bertahan Persebaya Surabaya. Ada 2 setup tadi, mid to high dan juga mid to low, yang mudah-mudahan juga bisa ditembus dan diacak-acak kembali oleh penyerangan dari Persib Bandung. Berikutnya kita akan bahas
fase ketiga, transisi, yaitu transisi. Kita langsung bahas transisi positif yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya ketika Persib Bandung kehilangan bola pada saat menyerang. Mulai di mana ya berarti? Kayak ketika misalkan kita dapat menguasai bola, lalu yang tadi yang dijelaskan di fase sebelumnya, ketika bola sudah disirkulasikan ke tengah, dan dapat diintersepsi oleh pemain Persebaya. Nah, pemain Persebaya tujuannya pasti ke Nuga Rancang lah, pasti ke Gali Freitas. Atau misalkan di sebelah kiri, pasti ke Bruno Moreira. Oke. Nah, kalau misalkan sekuens serangan di kanan atau di posisi Gali Freitas, kemungkinan besar Gali Freitas akan banyak running with the ball, Bang Kun. Jadi ketika dapat bola dari Rajkovic dan Rivera, pasti bakal 1-lawan-1 cepat dengan bek kita. Ya, itu kan tariknya. Ya, pasti running with the ball. Ketika misalkan sisi covernya sudah tercover baik oleh pemain kita, cut inside, ya bisa melakukan shoot. Entah itu ke sisi luar atau ke near post. Tuh. Nah, berbedanya di sisi kiri, kalau di Bruno Moreira ketika megang bola, Bruno Moreira akan menunggu Rivera untuk membuka. Oh, terusuh berarti nyamun si Bruno-nya. Ya, jadi lebih menunggu pemain nomor 9 atau nomor 10-nya membuka ruang, bisa dipasing kembali. Pemain kita melakukan cover dan balance. Bruno Moreira support kembali. Jadi dialah yang kita takuti. Combination play antara Bruno Moreira dan Rivera. Jadi akan lebih cepat untuk melakukan passing, move, atau passing, dribbling, 1-lawan-1, terselesaikan shooting. Benar. Namun ingat di pas bulan Ramadan kamari, pas orang elepat hiji, Bruno Moreira teh jago pisaan. Jago pisan. Ngacak pisan. Ngacak. Walaupun emang hanya 1 gol, tapi diacak-acak pisan ku Bruno Moreira, terutama ketika fase transisi positif dari Persebaya. Ya, benar. Bruno Moreira emang atributnya cukup lengkap menurut orangnya. Speednya tarik, agility-nya halus. Penguasaan bola bagus. Benar. Shooting-nya terarah dan power-nya cukup kuat. Dan ditambah deh si Bruno Moreira ya boga skill nge-shoot melengkung gitu, anu di kitu teh netang di curve-nya, di kurve eta R2 kotak teh nya di flashing eta rada bahaya oge eta. Nah si pemain nomor 9 tidak dilibatkan. Eta ya, emang banyak. Ya mungkin pilihan ketiga bisa dibilang dari Bernardo Tavares gitu. Jadi pemain nomor 9 teh benar-benar pergerakannya saya belum bisa melihat dengan cara baik gitu. Jadi ketika bermain pun kadang si nomor 9 ini menjadi filter awal, bola kasih ke Bruno atau kasih ke Rivera, supportnya masih terlambat. Gitu. Jadi emang mengandalkan Rivera dan Bruno atau Gali Freitas dengan kemampuan running with the ball 1-lawan-1 dengan tim kita. Benar-benar player to watch. Ya, ada benar-benar 3 player to watch di sisi penyerangan, Bruno Moreira, aya Rivera dan juga Gali Freitas. Benar-benar kudu diawasi cang-cang mun bisa mah. Tapi mudah-mudahan hal-hal nu kieu terutama ketika transisi serangan balik dari Persebaya tidak banyak terjadi. Mudah-mudahan bisa difilter dari gelandang kita. Jadi ketika Rivera sudah menguasai bola, jika memang harus melakukan tactical foul, ya lakukan gitu. Cek Adam Alis mah yang misalkan kudu dituar didinya gitu. Kalau misalkan emang harus dibuat pelanggaran, targetnya bukan bola, ya udah gitu. Kalau emang sangat membahayakan ke gawang Teja Pakualam. Putus di tengah, putus lagi sayang-sayangnya. Itu rada bahaya ya transisi positifnya dari Persebaya Surabaya yang mana kita tahu di dua sisi lompatnya tarararik gara rancang. Kiri gancang, kanan gancang, tengah kreatif, bahaya sebenarnya. Betul. Deg-degan iya. Itu tadi transisi positif dan sekarang kita bahas untuk transisi negatif dari Persebaya Surabaya. Oke. Nah, untuk transisi negatif barulah pemain nomor 9 dari Persebaya dilibatkan. Oh, justru. Jadi ketika misalkan kita sudah dapat bola, bisa penetrasi,
si pemain nomor 9 ini yang selalu mengganggu. Tapi dengan nyantai sampai langsung membuat fault, tactical fault, at least bisa mengganggu pemain yang memegang bola, lalu nanti yang menyelesaikannya si Tony Firmansyah atau si Rajkovic, guys. Oke, justru dengan difilter heula ku si nomor 8 memberikan waktu dan ruang untuk dua gelandang Persebaya ieu untuk lebih deket deui nya, lebih ngepres deui nya dan melakukan intercepsi. Jadi mungkin pemilihan seorang pemain nomor 9 itu dari Bernardo Tavares yang penting bisa action defender lah. Bisa bantu heula untuk perihal cetak gol, bisa terlibat dalam serangan sepenuhnya. Mungkin itu di next ketika defense-nya sudah baik atau transisinya sudah baik. Oke. Itu dia untuk transisi positif dan juga transisi negatif dari Persebaya Surabaya. Dan setelah ini kita langsung bahas untuk fase yang terakhir, yaitu set piece. Kita masuk ke fase set piece. Betul. Yang bakal diterapin sama Persebaya Surabaya. Kalau ngomongin masalah set piece, eksekutor bola mati dari Persebaya Surabaya oge ngeri oge. Mengerikan. Ya, Rivera, Bruno, Galifretas deui wae eta tiluan bener eta bahaya. Nah, kalau misalkan untuk Persebaya mendapatkan corner di sisi kanan penyerangan, yang ambilnya Galifretas. Karena kan kiri tehnya yang bisa kieu. Tapi kemungkinannya kalau misalkan Galifretas yang mengambil akan melakukan short corner ke Rivera atau nanti Bruno yang bisa mengisi di sini juga. Antara kedua itu pemain yang support, Bruno atau Rivera sudah bisa menghadap ke area penalti. Galifretas melakukan running di belakang pemain yang megang bola. Nah, kalau misalkan pemain kita sudah fokus ke yang megang bola dan para pemain yang sudah ada di dalam kotak penalti bergerak, yang otomatis para pemain defender kita fokus ke mereka. Di sini kadang Galifretas menjadi opsi. Tapi Galifretas di sini bukan langsung untuk shooting. Tapi mengangkat ke far post dengan swing in. Swing in ku kiri tehnya. Ya, jadi bukan kita teh geuning lengkeus ya. Kebayang. Dan nanti ada Leo Lelis atau ada Rajkovic, Mitrevski oge jara rangkung eta. Betul. Atau misalkan si Rajkovic sudah masuk ke dalam, awalnya di dalam. Tapi ketika bola sudah disirkulasikan ke Galifretas, si Rajkovic meminta dan melakukan syuting. Iya, syuting lagi tarik oge-nya sebagai orang Balkannya. Siga Rashid Palestina saat cenah di Persebaya oge. Walaupun emang secara end product masih belum cukup baik. Ya. Ini hati-hati. Modal ngesut tarik nama geus aya. Tarik aja shot on target. Itu bahaya bener oge ta si Mitrovic ini sa. Rajkovic. Nah, kalau misalkan di sebelah kiri penyerangan, biasanya ya kemungkinan besar akan langsung diambil oleh Bruno Moreira atau Rivera. Nah, akan melakukan swing in ke dalam dan berduel lah eta pemain-pemain Balkan duaan Rajkovic Risto Mitrevski. Aduh ampun aja mau ngers udah hese brolan sama terus Leo Lelis didinya. Leo Lelis ge jangkung. Ya pemain nomor 8 lagi sok kaganggu kiper teh ning. Meskipun teu jangkungnya si Suaib ya kan memang teu jangkung tapi lincah bahaya. Bisa jadi si eta menangkeun second ball. Menangkeun second ball ya si Suaib ya. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih. Kalau misalkan di attacking terutama dari set piece cornernya, kalau misalkan ya seperti kemarin ya ketika pas lawan Madura, jangan banyak melakukan pelanggaran di area depan kotak penalti. Benar, kemarin kabuktian kan ya beberapa kali shoot lulinya atau si Iran Junior eta untung bisa katepis tanya ku si Teja. Levelnya lebih tinggi ti Iran Junior jeung lulinya. Bruno Moreira, Rivera jeung Galifretas bahaya. Hati-hati jika jangan sampai melakukan pelanggaran di depan area kotak penalti. Eta mudah-mudahan bisa tidak banyak yang ceroboh. Ya, itu untuk set piece. Attacking. Nah, kalau buat defense sendiri, ya kita berharapnya Federico Barba dan Patricio Matricardi bisa berduel dengan baik dengan Risto Mitrevski dan Leo Lelis. Pasti head-to-head-nya mereka berdua. Benar. Jadi ketika bola ada, mudah-mudahan kedua pemain ini bisa jumping-nya bisa bagus, terus timing-nya bisa bagus,
bisa menciptakan gol dari corner direct ataupun dari free kick indirect. Harapannya Mas di situ sih. Jangkungers anu emang kudu diwaspadai tadinya si Adam Leo Lelis jeung Mitrevski eta bakal duel teh langsung jeung Pato jeung si Barba. Betul. Jangkungers. Tapi ingat, jangkung bukan berarti bagus. Ya kamari tinggal eta Montero jeung Mendonca kan dua anak ketuk kurang jangkung kumaha eta. Tapi untuk Persebaya mah levelnya eta masalah orang refresh deui lah. Bedakeun level dari Persebaya dan dari Madura. Itu dia ya untuk set piece entah itu tadi set piece nyerang ataupun set piece dari bertahan, yang pasti yang harus digarisbawahi lagi-lagi Persib harus mewaspadai tendangan bebas dari Vera, Bruno Moreira dan juga atau Gali Freitas. Ya, udah 4 fase kita bahas. Betul. Ya, berikutnya kita poin apa aja Bang Coach kira-kira yang terlewat tadi? Yang terlewat tidak ada, semuanya sudah semuanya. Sudah semuanya, tapi yang harus diwaspadai oleh Persib lagi-lagi yang pertama si Persebaya main di kandang dan butuh poin. Betul. Pasti bakalan ngotot pisan mainna. Ditambah deui dukungan ti Bonek ieu salah satu faktor non teknis anu emang bener-bener kudu diperhatikan tong nepi ka gempeur nya bisi ieu mah aya teror di ditu hadapi we cek urang mah wani lah. Percayalah Percaya. Kamu kapten namun kapten ada Federico Barba. Yes. Il capitano, il difensore from Italiano. Kamu misalkan Mark Lok geus main di awal. Kapten yang sebenarnya main ge eta menambah dari dua anak karismatik mental. Ya. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Persib Bandung kalau bertandang melawan Persebaya Surabaya hari Senin nanti di Gelora Bung Tomo. Prediksi dari Kun Kurniawan, laga akan berjalan ketut. Gila tuh. Dua kali catatnya gitu lah tuh. Catatnya gitu lah Bang. Ulah. Tong gituan lah kampring euy. Beda level atuh bro. Beda level. Kita mah kan analisanya sudah diberikan. Analisa sudah diberikan. Ayeuna mah bagian nu kosongna ya ti aing ieu mah. Bagian klinik ya mah. Prediksi ya mah. Karena ya laga akan berjalan ketatnya, aing mau ketut-ketut deui, aing 2 kali tadi benerkeun deui. Laga akan berjalan ketat, keduanya bakal butuh poin. Persebaya bakal ngotot dari awal, Persib Bandung juga mungkin di awal akan ngabaca heula permainan juga kumaha dan mencari celah untuk misalkan dia aya piritin keur nyetak gol bisa dimanfaatkan dengan baik. Harapan, prediksi Kun Kurniawan 1-2 untuk Persib Bandung. 1-2 untuk Persib Bandung. 1-2. Catet. Kumaha mere pressure. 1-2. Pokoknya mah selisih hiji weh. Selisih hiji untuk kemenangan Persib. Yakin sih orang mah yakin lah insyaallah lah. Baros kan kemarin nyetak gol kan Persebaya. Benar. Nyetak gol deui mah lainnya di itu. Baros untuk melawan Persebaya feeling orang sih jigana moal mencetak gol. Belum mencetak gol Persebayanya. Moal mencetak gol dan mungkin gol pertama atau gol kedua atau satu-satunya gol akan dicetak oleh Andrew Yung. Andrew Yung. Eta we klinik ti aing mah kitu. Aya namanya. Gitu, ada yang mau ditambahin lagi? Catatan penting mungkin lainnya? Ya mudah-mudahan ketika kita ketemu dengan kiper yang ya pas Borneo kan kipernya lokal. Benar. Terus ini ya Nadeo kan waktu itu, sekarang ada Hernando. Ya mudah-mudahan halus lah gitu. Ya bener lah. Ulah ngedak jadi raguan banget gitu nya. Bisa sih. Aya piriteun sih jigana mau misalkan masih Hernando yang akan nanti turun di bawah Mister Gawang. Kemungkinan ya. Kemungkinan besar aya piriteun untuk striker Persib Bandung untuk bisa cetak gol. Best. Gitu ya? Betul. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi Coach Faris buat analisanya. Terima kasih Kun Kurniawan. Buat Bro Lads dan juga Bro Ladies, terima kasih banyak. Jangan lupa setelah ini silakan prediksi berapa-berapa dan juga analisa online-nya langsung ditulis di kolom komen. Jangan lupa juga ditulis di kolom komen kira-kira merchandise pertama yang harus kami luncurkan apa. Iya mah iya we nyari-nyari, iya mah keur engagement we, engagement. Gitu. Kritik saran juga boleh kalau misalkan ada kritik, ada saran boleh disampaikan di kolom komen. Kemarin ada yang nyaranin buat Mang beli TV atuh 43 inch murah atuh. Nah, mohon maaf nih. Memang ya sebenarnya aya, cuman kan untuk nanti diterapkan di sini kita juga butuh diskusi juga sama tim yang lain. Jangan copyright,
hak cipta kalau misalkan pakai video dari ente lain video, maksudnya nu kieu-kieuna make TV gitu dikitu-kitu juga kan ieu. touch screen mah. Oh, bener. Tah, makanya buat Brolers dan Broladies, di setiap episode kami sudah mencantumkan ada kotak di situ yang kayak kris bisa Scan. bisa di-scan. Tah, boleh atuh dibantunya 10.000, 20.000, 2 juta mah kan Tidak tidak akan mengurangi mengurangi. harta Anda. Gitu ya. Dan kalau bisa mah kalau yang yang nyawer Ya. ditulis di situ buat Brolads gitu. Bisa kacampur bisa gitu. Buat beli TV kan? Ya. 80 inch mah nu touchscreen sabaraha sih paling gitu? Sabaraha gitu? Hah? 50 up 50 juta? kaluhur. Ah, gelo. Yang geus berarti 50 jutaan mah kita tunggu pelatih yang minta take down episode-episode di Brola. Barter jeung TV sok lah. Bisi butuh gitu. Tapi orang yakin aya sih maksudnya. Hah? Yang wah ya bahaya gitu. Bahaya gitu boleh. Pokoknya mah kieu nya kalau misalkan memang ada sesuatu hal terjadi sama kita berdua, nitip we aing mah ieu legacy kudu diteruskeun bisi diteror anjir. Ya emang sih ya kan just for content ya bisa Ya. dibilang. Tapi itu analisanya teu asal-asalan. Ieu teh da Paris teh nganalisa kieu teh kudu lisensi heula. Tong dianggap sepele coy. Ya, jadi mudah-mudahan mah ini buat yang lagi sama-sama belajar menganalisa sebuah pertandingan atau sebuah tim, ini juga bisa jadi salah satu referensi kalian ya. Ya, betul. Sip, kalau gitu terima kasih banyak buat Brolas dan Broladis yang udah nontonin episode Brola yang ke-5 ini ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, ada bercandaan atau ada analisa yang kurang tepat dari Faris dan juga Kun Kurniawan. Kalau gitu saya Kun Kurniawan pamit. Saya Faris Budiman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Hidup Persib!